Pemirsa yang masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi hari ini, polemik biaya haji naik, masih bersama dengan Pak Haji Iqbal Ismail SAG MA. Pak, saya terkait dengan polemik kenaikan harga haji di tahun 2023 ini, Pak. Kira-kira kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah? Ya, kalau masalah biaya penyelenggaraan ibadah haji, ini sudah kajian kami yang sudah beberapa bulan sebelumnya dan melihat lapangan. Kalau memang masih bisa turun ya apa ya, mungkin gimana, mungkin nanti pengawihan bulan. Jadi kalau sekarang kan pemerintah mengusulkan 70% jamaah yang ini yang dibebankan ke jamaah dan 30% dibebankan dari nilai manfaat tabungan jamaah. Nah, mungkin itu yang bergeser, jadi beban yang bergeser, mungkin 35-65 atau bagaimana. Karena memang ya dari 31 langsung naik 70, ya itu memang agak tapi memang kondisi ini pemerintah berpikir ini hanya untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan keuangan haji, itu saja sih sebenarnya, dan menjaga stabilitas keuangan jemaah haji. Masa sih tabungan jemaah haji yang 5 juta ini hanya dipakai untuk yang 221.000? Ya itu kan tidak adil juga. Ini semua yang pemerintah pikirkan agar penggunaan nilai manfaat ini bisa adil, bisa dimanfaatkan oleh semua jemaah. Nah, di tahun 2018 kemarin sudah mulai di PKH membagi virtual account, baru hasil manfaat ini berbagi ke semua jemaah yang memang sudah menabung. Jadi sudah ada virtual account untuk jemaah. Jadi setiap tahun itu ada yang masuk di rekening jemaah sesuai baru hasil pendapatan PKH pada tahun itu. Ya, gitu. Oke, baik. Karena kita sudah di segmen terakhir, Pak, silakan harapan-harapan Pak Haji Iqbal. Harapan saya yang pertama, masyarakat dan kita semua menunggu hasil kesepakatan dari pemerintah dan DPR, dan setelah itu keluar keputusan presiden, dan apapun hasil dari kesepakatan dari pemerintah dan Komisi 8, ya kita harus legowo, kita harus terima. Dan jemaah haji mulai sekarang mempersiapkan diri terkait dengan penyesuaian harga yang nanti ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, jemaah haji lebih menyiapkan diri terutama dari segi kesehatan, karena kita tahu sendiri ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Untuk itu sering-seringlah berolahraga, jalan pagi, karena kalau di Mina itu ya minimal 4 kilo, PK 8 kilo ya. Ya, itu saya harapkan jemaah lebih sering-sering latihan untuk jalan pagi. Baik, terima kasih Pak Haji Iqbal. Saya ke Pak Haji Abu Bakar. Pak, karena kita sudah di segmen terakhir, Pak, harapan dan masukan untuk pemerintah mungkin dan juga masyarakat. Ya, yang pertama saya berharap nilai manfaat itu harus ada kebijakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah agar nilai manfaat itu semakin hari semakin awet. Dengan kata lain, perlu ada program-program yang jelas di dalam rangka merawat nilai manfaat itu, karena nilai manfaat itu adalah milik semua jamaah, bukan hanya yang akan berangkat, tetapi yang masuk dalam barisan antrian itu punya hak untuk memanfaatkan nilai manfaat itu sendiri. Yang kedua, kepada calon jamaah haji perlu ada kesabaran, sabar di dalam menghadapi polemik biaya naik haji ini. Saya harapkan calon jamaah haji itu tidak terprovokasi dengan angka yang seperti ini. Haji itu sesungguhnya adalah sebuah panggilan. Panggilan yang dimaksud adalah panggilan Allah.
Maka apapun yang terjadi ketika Allah sudah memanggil, angka apapun yang disodorkan, insya Allah kita akan berangkat. Pemerintah tidak mungkin menyiapkan konsep yang tidak masuk akal di dalam rangka membebani jamaah haji itu sendiri. Jadi kembali lagi bahwa perlu ada stok kesabaran. Sambil berdoa, mudah-mudahan hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR itu ada solusi yang bagus bagi calon jamaah haji itu sendiri. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Saya ke Pak Dr. Haji Abdillah. Pak, solusi konkret yang dapat Anda tawarkan sekaligus harapan. Baik, dari polemik kenaikan haji ini ya, solusi yang kami anggap sebagai penengah lah di sini adalah bagaimana mungkin digencarkan sosialisasi tentang kecerdasan masyarakat dalam haji ini ya, bahwa ada komponen-komponen itu digalakkan lagi oleh pemerintah. Kemudian daripada itu pemerintah bagaimana melihat, karena masyarakat ini sesungguhnya jangka waktu yang sudah sangat jauh menunggu ya, kerinduan ke tanah suci dan lain sebagainya. Biaya kemudian naik adalah hal yang gimana ya seperti apa. Terus ada hal yang paling urgent yang ingin kami sampaikan di sini, bahwa ke tanah suci ya, berhaji ini adalah satu sistem yang harus sama-sama kita bergerak di dalamnya, bukan hanya pemerintah semata, media juga termasuk di dalamnya ya. Dan kepada jemaah mungkin bukan yang hanya mau berangkat di tahun ini, bahkan mungkin yang dalam daftar tunggu, maka mungkin kami sarankan untuk lebih mengantisipasi daripada kenaikan ini. Banyak hal ya, bahkan ada beberapa jemaah itu dari pengalaman jemaah, ternyata dia dalam masa tunggunya untuk pelunasan ini dia selalu menabung hal-hal yang tidak tergerus dengan inflasi, misalnya emas dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika berangkat katanya, Ustadz saya lebih siap di sini bagaimanapun. Banyak hal itu. Kemudian bagi jemaah yang di tahun ini adalah hal yang mungkin akan berbeda karena ada kenaikan. Ini tentu adalah kebijakan pemerintah sudah mendapat kajian yang sangat mendalam. Satu titipan kami dari asosiasi kepada pemerintah mungkin Pak Iqbal Kanda, bahwa kiranya karena kami juga mengelola sekian persen dari haji tersebut, yaitu dalam haji khusus 17 ribuan jatah haji khusus, kiranya ada juga kebijakan yang berubah, itu pemerintah segera mungkin memberikan pengumuman, karena kami juga akan mempersiapkan diri. Kiranya ada juga di haji khusus kebijakan-kebijakan yang lain, tentu kawan-kawan di asosiasi pun mampu untuk mensosialisasikan hal tersebut. Kami selalu mendukung dan mengerti bagaimana ribet dan ruwetnya pengurusan jemaah ini, karena dalam pengurusan yang setahun berjangka saja di dalam dunia umroh itu sangat luar biasa, apalagi dalam jangka yang sangat panjang ini. Dan ada hal yang ingin mungkin jadi tanda kutip ya, dalam artian pendaftaran haji yang 25 juta ini, kalau memang naik sekarang, apa salahnya juga menjadi solusi itu keterbukaan kontrol dari awal itu sudah diadakan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Iqbal Ismail, terima kasih Pak Haji Abdillah dan juga Pak Haji Abu Bakar sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini tanggal 25 Januari 2023. Saya Rafiq Mustaqim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.